Halo, selamat datang kembali di panduan penggunaan LMS Poltekkes Denpasar. Pada sesi ini kita akan membahas tentang bank soal. Oke, ada dua cara atau bisa saya bilang beberapa cara ya bikin bank soal. Kalau secara umum ya itu ada di sini. Kita tanpa menyentuh kurs ya, ada di sini. Langsung pilih aja question bank atau bank soal. Nah, di sini kita bisa membuat misalkan nih kita punya bank soal yang sifatnya global banget. Contoh misalkan untuk pengetahuan-pengetahuan umum yang itu bisa digunakan untuk seluruh kegiatan atau seluruh kurs bisa buat di sini. Atau kalau misalkan ingin membuat bank soal untuk prodi tertentu atau lebih spesifik untuk mata kuliah atau kursus tertentu, maka bisa membuat bank soal melalui kursnya. Di dalam kurs kita juga bisa bikin bank soal. Seperti ini misalkan. Nah, yang seperti ini kita bisa bikin bank soal. Ini spesifik ke kurs. Nah, terus bedanya yang membedakan di mananya? Yang membedakan nantinya adalah di kategori. Kalau kita buat kurs di dalam sini ya, di dalamnya kita membuat soal di dalam kurs, maka nantinya masalahnya ada di sini di kategori. Ini hanya bisa pilih kalau ini kan ini dari dalam kurs ya. Maka kategori yang bisa dipilih adalah satu kursnya, kemudian bisa pilih kategori soal berdasarkan kategori kursnya. Ini kan kursus ini ada di kategori kursus 2024, subkategori dari kursus kedokteran. Ya, misalkan katakanlah ini ya, ini kategori berisi prodi, kemudian yang ini kategori berisi periode akademik. Kira-kira seperti itu. Atau spesifik ke kategori kursnya. Jadi semakin spesifik kategori, maka semakin sempit pula ruang lingkup dari bank soal yang akan kita buat. Contoh misalkan kita akan buat, saya akan contohkan yang global aja ya, global. Seperti ini. Kita bisa bikin kalau kita global, kita bisa bikin kategori kita sendiri. Caranya pilih ini, ganti ke kategori. Kita akan create kategori dulu. Nah, saran saya untuk parentnya jangan pilih yang set home, pilih yang sistem. Kalau sistem ini nanti bisa dipakai untuk semua keperluan yang ada di sistem. Bisa dipakai untuk course apapun. Ya. Misalkan saya buat anatomi tumbuhan. Ya, kategori seperti ini ya. Kita akan create kategori. Kemudian setelah kita punya kategori secara global, global nih ada di bawahnya sistem ya. Artinya kategori ini nanti bisa dipilih di semua kursus atau semua kategori kursus. Sekarang kita akan bikin pertanyaannya, questionnya. Oke. Ini filternya ya. Jangan terkecoh, ini filter yang atas ini. Create-nya di sini, create new question. Oke. Biar simpel kita pilih multiple choice aja. Oke. Pertama kita pastikan dulu kategorinya benar. Tadi kita sudah bikin satu kategori yang namanya anatomi tumbuhan. Sebentar agak lambat. Oke, misalkan ini soal 1 ya. Oke, manakah tumbuhan yang mengandung klorofil misalkan? Sorry saya enggak ahli di bidang ini, jadi pertanyaan saya kalau agak konyol jangan ditawain ya. Oke, kita choice-nya kita pilih mau 1, 2, 3, A, B, C atau yang lain, terserah bisa. Ini nanti pilihan gandanya. Umumnya sih A, B, C ya. Oke, sekarang kita pilih pilihan 1. Misalkan pohon A. Ini ya. Nah, pohon A ini grade-nya berapa? Kalau dia dipilih dia punya nilai berapa? Kita contohkan di sini kita hanya benar dan salah ya. Jadi jawaban yang benar hanya pohon A. Sedangkan pilihan kedua, misalkan pohon B, ini jawaban yang salah. Jadi grade-nya kosong. Kan umumnya pilihan ganda tuh gini, hanya satu jawaban yang benar. Walaupun bisa jadi ada opsi ya. Kalau mau jawabannya benar lebih dari satu. Seperti itu. Jadi di aplikasi ini bisa kita kalau mau bikin jawaban yang presentasinya bisa enggak selalu 100%. Bisa jadi A dan B itu sama-sama benar, tapi beda poin. A 100%, B 90%. Bisa seperti itu.
Dan poinnya itu enggak cuma 4, ini kan 5 ya defaultnya ya. Tapi kita masih bisa lagi nambah. Misalkan pilihan jawabannya lebih dari 5, bisa kita tambahkan lagi. Oke, kita default 4 aja, anggap aja kayak soal standar ya. Kita save. Oke, sekarang kita sudah punya satu soal ya yang dia ikut kategori anatomi tumbuhan. Kita akan buktikan bahwasanya soal ini bisa kita pakai untuk kuis di dalam course ya. Kita pilih course-nya dulu misalkan. Kemarin saya udah coba bikin salah satu activity quiz ya. Nah, ini dia namanya pretest. Oke, pretest ini kan masih kosong ya, masih kosong. Kita bisa nambah soal di sini. Add question. Nah, kita bisa nambah soal, pilihannya di sini, add. Kita bisa bikin question sendiri ya untuk quiz ini, atau kita bisa pilih dari question bank. Saya akan pilih dari question bank. Nah, kita hapus dulu filternya. Nah, kita masukkan tadi kategori bank soal kita adalah anatomi tumbuhan ya. Oke, anatomi tumbuhan seperti ini. Oke. Apply filter. Nah, kita punya satu soal di sini. Manakah tumbuhan yang mengandung klorofil? Ya, ini contoh aja ya. Oke, kemudian kita add selected question to the quiz. Maka saat ini pretest kita sudah punya satu pertanyaan yang kita ambil dari bank soal. Bisa nambah lagi? Bisa. Kita tinggal nambah lagi aja. Mau bikin question baru yang nggak ada di bank soal, bisa. Kita bikin sendiri. Nah, dan seterusnya. Jadi ini sekalian ya kita buat bank soal, sekaligus kita mempraktek menerapkannya dalam kuis ya. Sekarang kita coba bikin bank soal lagi. Kita bikin bank soal yang spesifik ke course atau ke kategori course. Ya, kita akan bikin lagi. Sekarang di sini. Ini kan kita udah pilih kursus ya. Kita pilih kursus. Kita kembali ke kursus aja biar nggak bingung ya. Kita sekarang praktek bank soal kedua. Oke, seperti ini. Anatomi lidah. Oke, kemudian kita pilih bank soal. Oke. Sekarang kita akan bikin pertanyaan, question. Ya. Nah, bisa kita lihat kategorinya di sini ya. Agak lambat, sabar, tunggu bentar. Masih loading ya. Oke. Kalau tadi kita hanya bisa memilih kategori sistem sama site ya. Atau kategori yang sudah kita buat tadi yang namanya anatomi tumbuhan. Kalau di dalam course kita bisa milih kategori lain yang sudah disediakan oleh aplikasi. Karena ini di dalam course, jadi kategorinya ada kategori by course, kategori by kategori course. Nah, agak ruwet ya bahasanya ya. Intinya gitu. Intinya kita akan bikin bank soal yang spesifik untuk course ini. Kan tadi saya course-nya kan anatomi ya, kalau nggak salah. Oke, seperti ini. Jadi ini course-nya bernama anatomi lidah. Kita akan membuat bank soal yang dia spesifik ke anatomi lidah. Misalkan kita bikin seperti ini ya. Oke, caranya sama seperti praktek sebelumnya, kita hanya beda kategori ya. Oke, seperti ini. Pilihan 2, kita coba yang benar pilihan 2. Nah, saya kasih 2 aja ya, biar nggak banyak-banyak, biar cepat juga. Save check. Nah, sekarang kita akan kembali ke cara yang tadi, ke prakteknya ya. Prakteknya. Kita ada di pretest, kemudian kita menambah harus di sini ya kalau gitu ya. Tadi kan udah ada ya, harus ke question. Nah, sini. Question sini. Kita kan sudah punya satu soal nih, kita mau nambah soal lagi. Kita cari dari question bank. Nah, oke, sudah keluar ya. Jadi filter bawaannya pasti nanti kategori yang sesuai dengan course.
Nah, ini makanya kategorinya adalah setelan bawaan untuk nama kursnya anatomi lidah. Tapi kita tetap bisa kalau mau pilih kategori bank soal yang lain. Contoh tadi anatomi. Nah, ini kan kita punya anatomi tumbuhan tuh tadi. Udah masuk nih. Yang anatomi tumbuhan kita coba apply filter. Nah, ini yang tadi ya. Kita juga bisa pilih yang anatomi lidah. Ada satu soal. Jangan lupa apply filter ya, biar berubah list soalnya. Kita centang, kemudian kita tambahkan. Nah, kita sudah punya 2 soal yang sumbernya dari bank soal yang berbeda. Oke, sudah 10 menit. Semoga panduan bank soal ini bermanfaat. Untuk praktek kuisnya nanti akan kita taruh di panduan yang berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat.